Malah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Kelak kita dibangkitkan oleh Allah, dan diperhatikan yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Oke. Ini menunjukkan apa? Selama ini yang kita sadari apa yang dinamakan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu hukum zahir. Ya, sama dengan kita dilindungi, dihargai kalau kita membaca syahadat. Tapi apakah kita jadi orang munafik atau enggak? Bukan urusan kita, nanti Allah yang punya urusan. Begitu pula apa kata ibadah kita, perjuangan kita, dan kita menjauhi larangan Allah, itu betul-betul takwa Allah? Belum tentu. Nanti yang dilihat apa yang ada di lubuk dalam hatimu. Betul-betul husnun niyah, baik niatnya apa tidak kepada Allah. Kalau tidak, tidak. Ini gimana Pak Sufyan? Ya, ini yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, innama yuhfadzur rajul ala qadri niyatih. Jadi kita dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ikut seberapa kekuatan dan ketebalan niat kita kepada Allah. Kalau niatnya separuh-separuh, mungkin terlaksana, tapi tunggu tanggal mainnya besok atau lusa akan diganggu oleh satu ujian dari Allah. Contoh sekarang, Pak Sufyan bisa sekarang sembayang niat karena Allah, atau berjuang katanya karena Allah. Tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau sampai 1 minggu, 1 bulan. Ada seseorang kadang-kadang itu tidak menerima atas perbuatannya, atau ada orang yang mengkritiknya, atau ada orang yang kadang-kadang memusuhinya. Bagaimana sikap Pak Sufyan kira-kira? Di situ akan ketahuan seberapa kekuatan dan ketebalan niatnya kepada Allah. Marah, ngamuk, mempertahankan diri, membela, na'udzubillah. Kadang-kadang sebetulnya enggak karena Allah, karena dari gengsinya berani bersumpah, demi Allah, wah, kalau saya tidak karena Allah, saya tidak mesti kebegini. Hati-hati kamu, dilihat aja di mukanya. Kalau kamu tuh betul-betul membawa rahasia dan nur daripada Allah, kamu tidak marah seperti ini dong, walaupun untuk mempertahankan kebenaran. Kadang-kadang nggak sadar melaknat, mencaci maki kepada orang lain. Hati-hati ya, saya begini ikhlas kok dikatakan begitu. Hati-hati. Oh ini tambah jadi. Ya, jadi apanya? Ayo, kira-kira terjadi nggak kadang-kadang begini? Ini kalau orang thoriqah akan ketahuan kok. Modal niatnya itu seberapa? Ya, jadi apa? Setengahnya ulama sufiyah mengatakan apa? Innama yu'ton nas ala qadri niyatihim. Kita pun akan diberi oleh Allah mengikut niatnya. Gimana Pak Arifin kira-kira? Sudah niat? Apa? Jadi apa? Jadi secara ringkas ya, di sini saya artikan ya, matlabul arifin ya, tujuan orang yang pokok sebagai orang yang telah makrifat kepada Allah, di dalam dia mengabdi beribadah kepada Allah, adalah tahqiqul ubudiyah ya,
makin memperdalam, makin meningkatkan dirinya di dalam apa? Mengabdi kepada Allah. Ya. Wal qiyam wal ada bihaqqir rububiyah. Ya. Untuk melaksanakan apa? Hak-hak Allah yang telah menghidupkan dan beri kehidupan kepada kita. Kira-kira di dalam memperdalam tuh gimana Pak Sufyan? Kira-kira itu memperdalam, meningkatkan pengabdiannya kepada Allah itu gimana kira-kira? Meningkatkan mutu. Mutu sebelah mana itu? Yang berbentuk apa? Semuanya gini ya. Meningkatkan mutu pengabdian kepada Allah itu ada secara zahir, ada secara batin. Ya. Secara zahir makin memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Itu susah. Untuk zaman sekarang itu susah. Misalnya tahajud 2 ditambah 4, nanti 4 ditambah 6, 6 ditambah 8. Apakah kalau sudah 8 berarti mentok? Belum. Jadi susah. Untuk menambah zahir aja susah. Orang kota-kota itu susah. Jadi sebetulnya tuh mutu yang harus kita tingkatkan, kita tambahkan itu lewat mana? Lewat adanya kesungguhan di dalam hatinya kepada Allah. Kesungguhan ini yang harus ditingkatkan. Ya, walaupun sedikit, ya, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya zikir la ilaha illallah 10, walaupun Allah cuman 5 kali aja, tapi ada satu kesungguhan menghadap kepada Allah. Mutu ini sebetulnya yang perlu kita didik. Percaya mudah, ya, melaksanakan lebih mudah. Tapi untuk bersungguh-sungguh itu lebih susah kalau nggak dilatih. Ya jangan disuruh deh. Pak Sufyan berapa? Pak Arifin berapa? Sembahyang duha 2, ya, tambahin deh 4. Susah. Orang sekarang itu susah. Kesungguhan inilah. Nah, kalau memang sudah sungguh-sungguh, ada lagi nanti penyakit itu yang perlu dihalau. Saya semata-mata mengabdi kepada Allah. Saya semata-mata karena Allah. Namanya manusia. Yang dimaksudkan semata-mata karena Allah itu dikembalikan semua kepada Allah. Tapi kita ini hidup bersenggolan. Dan kita merasa mempunyai satu usaha. Susah orang itu untuk tidak menyadari, mengakui dan merasa bahwa dia itu mempunyai kemampuan dan usaha. Itu susah. Ada. Makanya saya tanyakan sama Pak Sufyan, kira-kira susah mana? Ya, orang itu melaksanakan sesuatu, ya, akan melaksanakan sesuatu dengan orang sesudah melaksanakan sesuatu tidak mempunyai merasa dirinya telah melaksanakan sesuatu. Susah mana? Nah, merasanya lebih susah. Ini hati-hati ini, karena merasa ini menimbulkan pengakuan. Dan pengakuan itu akan menimbulkan suatu merasa cukup beres dan sempurna. Dan merasa beres cukup sempurna itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan mensepelekan orang lain. Kurang bisa menghormati. Ya, bukan hitung-hitungan. Daripada sembahyang kamu cuma 2, aku 4. Bukan.
Tapi secara batiniah setiap orang akan terasa dihormat. Susah. Ini kenapa? Karena ada satu penyakit merasa. Duh. Orang kena penyakit merasa itu kenapa kira-kira Pak Arifin, Pak Sufyan, kenapa? Salahnya duduk di depan sendiri, ayo tak tanya terus. Ayo kenapa? Ayo anak-anak. Kenapa kok timbul merasa lebih, sayang? Melihat apa yang sudah dia pekerjakan dianggap itu benar. Melihat hasil pekerjaan dia. Melihat apa hasil pekerjaannya itu merasa benar. Jadi mentok ke situ kalau gitu. Ini perlu saya bahas. Ya. Ada salah satu murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, tidak ada ceritanya orang itu tidak berbuat dosa kepada Allah. Semua orang itu akan berbuat dosa kepada Allah. Ya, cuma saya mau bertanya, dosa apakah yang kalau saya kerjakan akan menjadikan iman saya ini dicabut oleh Allah?" Mau tahu gak? Hah? Bayar. Enak aja loh. Hah? Ayo kan ini kan. Iya. Jadi kita di sini masalah husnul khotimah. Makanya kalau Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, kalau aku engkau masuk ke neraka 1 minggu, alhamdulillah. Nah, iya. Kau masuk ke neraka 1 tahun, alhamdulillah. 100 tahun, alhamdulillah. 1000 tahun, alhamdulillah. Sampai berapa juta tahun tetap alhamdulillah." Muridnya yang bingung. Ini kiai gua ini kayak agak gila barangkali. Gua takut sama neraka. Ini bertahun-tahun mau. Ini coba bertanya, kenapa guru kok begini? Dijawab oleh gurunya. Begini ceritanya. Jangan lagi saya masuk neraka 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Berjuta-juta tahun saya mau. Loh, kenapa kok begitu guru? Karena dengan adanya batas-batasan tahun, berarti saya masih dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dan kalau saya dikeluarkan oleh Allah dari neraka, berarti saya mati masih membawa iman kepada Allah. Jadi yang jadi pembicaraan itu adalah husnul khotimah. Gimana kira-kira? Ini mau nggak? Bayar dong. Nggak mau bayar, nggak saya kasih tahu. Ya, minta bayaran nggak mau. Ya, tapi minta dihormat mau. Itu lebih penyakit itu. Ya, sudah. Terus gimana? Dijawab hanya 3 dosa. Ya, yang kamu dikhawatirkan akan mati tidak membawa iman kepada Allah. Dicabut imanmu di dalam hati sanubarimu oleh Allah. Yang pertama, tidak bersyukur atas Islam dan keimanannya yang telah diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Saya mau tanya, Pak Arifin pilih mana? Kaya, nggak punya iman. Nggak begitu kaya, jangan melarat banget lah. Nggak begitu kaya tapi punya iman, pilih mana? Yang punya iman. Oke. Huripnya begitu-begitu terus, tapi alhamdulillah mati membawa iman. Hidupnya seneng terus, tapi matinya tidak ingat kepada Allah. Pilih mana? Begitu berharganya Islam dan iman kepada Allah. Tapi saya bertanya kembali sekarang, setiap hari berapa kali bersyukur atas Islam keimanannya kepada Allah?
Pernah? Hai. Pernah bangun tidur, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wal iman. Pernah? Sedikit-sedikit jalan, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Melihat masjid, alhamdulillah ada masjid, ada anak sekolah, madrasah, alhamdulillah. Begitu lihat ada gereja atau apapun, berlindung kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah? Gak tergerak sama sekali. Hanya merupakan tontonan. Sedangkan itu kenyataan. Itu kenapa permasalahannya? Karena satu, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyayangi, tidak pernah menghargai Islam dan imannya yang telah diberikan oleh Allah. Ini gak sadar. Dibiarkan begitu saja. Tapi kalau kerja urusan duniawiyah, begitu memohon kepada Allah, ya Allah, semoga saya dapat untung, ya Allah, semoga saya berhasil kalau nagih utang, ya Allah. Ya, begitu berharap, begitu rugi, betapa sedihnya kepada Allah. Kalau udah begini saya mau tanya Pak Sufyan, lebih sayang mana ini? Islam imannya dengan hartanya? Oh, kenyataannya gitu. Loh, ya apa sih? Teori sama praktek lain. Emangnya iman itu cuma ngomong doang dong? Ini sampai dengan aku ayahsabun nas ayyaqulu amanna. Ya, itu aku sudah. Apakah orang-orang itu menganggap cukup kalau sudah mengatakan amanna, serta beriman, terus dibiarkan oleh Allah, tidak diuji oleh Allah? Tidak. Itu sudah Al-Quran. Kalau sudah beriman berarti beres? Tidak. Ya, makin tinggi tingkatannya di sisi Allah. Telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, asyaddukum bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat menerima ujian dari Allah para nabi, para wali-wali yang dekat kepada Allah. Cuman kita nggak sadar. Tolong deh Pak Arifin sekarang. Ini Pak Arifin minuman enak. Ini Pak Arifin minuman hebat, makanan enak. Tapi di situ tergerak hatinya Pak Arifin. Ini nikmat dari Allah. Saya dituntut oleh Allah untuk bersyukur dan untuk membuktikan kesyukuran saya kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah nikmat ini. Kira-kira Pak Arifin enak makan minum nggak? Ini kadang-kadang nggak disadari. Nah, tolong sekarang Pak Sufyan, ini Rolls Royce untuk Pak Sufyan. Oh ya, alhamdulillah ya, nanti dulu kamu pakai, tapi ada syarat. Jangan engkau gunakan kalau tidak untuk ibadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Hati-hati kalau kamu sampai dipakai selain itu. Kira-kira mau nggak? Kata Pak Sufyan berat, jadi setengah mau ini. Jadi ada belotnya ini. Ayo apa? Tentu tidak mau. Tidak mau, karena ini sudah merupakan perjanjian. Jangan ngomong berat dong. Gak mau, harus kok masalahnya. Ya. Saya mau. Misalnya ya, daripada gak punya, taruh di gerasi saya. Kan lama nggak terpakai. Wong zikir yang memang jarang-jarang kok. Kira-kira kalau ngelewatin,
hati kira-kira yang ngerundel nggak hati ini kadang-kadang? Sialan mobil nih, kepingin gua tapi takut loh ngomel. Al ngomel wal ngomel, wama adro kamal ngomel. Apa jadinya ini? Siapa kira-kira mau nggak? Hah? Mau? Ini coba. Hah? Maksudnya? Diperbanyak zikirnya. Saya kembalikan lagi. Hah? Seberapa kesungguhan kita mau berzikir itu? Dan seberapa kita mau menomorsatukan zikir dengan urusan lain? Kok mau diperbanyak kok? Apakah dengan adanya ini bukan merupakan satu tekanan, pemaksaan? Oh ya makanya nggak enak juga. Ini pemaksaan lain. Ya sama dengan orang-orang kadang-kadang ngomong saya telah mempunyai jin, saya telah menguasai jin. Kata-kata menguasai jin itu bagaimana? Selagi Anda itu di bawah naungan syarat-syarat daripada jin itu sendiri, jangan ngomong deh kalau Anda itu menguasainya. Bodoh amat sih jin mau nurut sama kita. Hah? Wong kehidupannya udah lain kok, kepentingannya udah lain kok. Kalau sampai jin itu mau sama kita perhatikan dong. Jadi adanya syarat itu sendiri itu bukan berarti bahwa kita itu bisa menguasai. Nanti dulu dong. Kamu harus begini, kalau enggak begini begini. Nggak mau kalau saya. Gimana? Nggak jadi. Angel sekadang-kadang orang, wah ini tahun-tahun kemarin banyak yang ngomong katanya punya jin apa itu yang nguasai jin. Ini apaan sih lo nih? Hah? Ya, dalam Al-Quranul Karim sampai Nabi Sulaiman tuh sampai berkata, ya Allah, jangan kau kasihkan siapapun ya Allah tentang menguasai setan dan jin ini sesudah saya. Itu Nabi Sulaiman. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadisin sahih, diganggu Rasulullah itu kalau sembahyang, dikasih obor, diginikan mukanya kalau sembahyang itu. Sampai marah Rasulullah. Ya, dipegangnya lehernya setan ini oleh Rasulullah. Begitu dipegangnya sampai keluar air liurnya, berkata Rasulullah, kalau aku tidak ingat permohonan saudaraku Nabi Sulaiman agar tidak ada orang lain yang menguasainya sesudah dia, kamu akan aku ikat di depan masjid sana agar jadi permainan anak-anak. Nabi Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Sekarang saya menguasai jin sekian-sekian. Nanti dulu dong, dipertanyakan dulu. Gimana sih prakteknya? Saya nggak ngerti. Saya nggak punya ilmunya jin dan saya tidak biasa menguasai jin. Tapi insya Allah jadi setan sendirilah. Ini diperhatikan, hati-hati. Ya, oke nanti ngomong jin kepanjangan ini saya nanti. Ya. Terus gimana Pak Jengan? Nggak jadi, nah, nggak jadi Rolls Royce-nya. Iya, nggak mudah. Jangan dikira dibiarkan suatu ujian ini terus menerus, Pak Sufyan. Ini yang memperdalam kesungguhan kepada Allah itu ini, bukan makin selesai. Terus gimana? Ya, karena tidak bersyukur atas Islam keimanannya. Satu. Ya, ini. Yang nomor dua apa? Tidak pernah merasa takut matinya tidak membawa iman. Bayangin kalau orang itu sudah nggak takut, hatinya tidak mati, tidak membawa iman, bagaimana dia di dalam perbuatannya? Jangan lagi yang buruk, sampai yang baik pun akan merasa beres dan cukup dan sampur, cukup. Gak ada kesungguhan kepada Allah. Semuanya dianggap cukup. Yang penting aku udah sembahyang, yang penting aku udah berzikir, berdoa, udah plus.
Jangan lagi imannya. Wong sembahyang subuhnya diterima apa nggak tahu kok. Ini nanti untuk pencarian inilah yang perlu kita cari. Ya. Ya apa kira-kira? Takut mati bawa iman apa enggak? Ya itu syukur. Ya. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Saya yang lebih makrifat kepada Allah. Tapi loh, saya juga yang lebih takut kepada Allah. Jadi bukan orang makin takut makin tinggi berarti makin gak takut, enak aja loh. Bukan begitu, bukan. Terus yang nomor 3 apa? Orang yang selalu berbuat aniaya atas sesamanya. Hati-hati jadi pemimpin. Jangan dianggap enteng ngurusin umat ini. Gimana Pak Arifin? Hah? Gimana? Ya apa kira-kira? Mau jadi menteri? Hah? Mau jadi ini? Monggo. Bilang gitu, hati-hati, di istikharoi. Harus apa? Harus juga bertanya kepada orang tua-tuanya, guru-gurunya. Jangan enak-enakan loh. Dianggap satu kemuliaan apa itu? Satu kedudukan oke. Ya. Tapi apa satu kemuliaan Pak Sufyan? Belum tentu. Jangan dianggap enak jadi pemimpin ini. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكون الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب